Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhanisa. Saya dari Prodi S1 Keperawatan. Saya berkuliah di Stikes Batara Guru Sorowako, Jalan Poros Utama Provinsi Wotu Sorowako, Kabupaten Luwu Timur. Saya di sini akan memaparkan materi tentang kerangka tulisan dan jenis-jenis tulisan. Yang pertama itu kerangka tulisan. Kerangka tulisan adalah suatu rencana kerja yang membuat garis besar suatu tulisan yang akan digarap. Yaitu apa saja bagian dari kerangka tulisan? Ada 3 bagian, yaitu yang pertama, bagian pendahuluan yang meliputi antara lain yaitu latar belakang, alasan, pembahasan topik, kerangka metode, kerangka teori, sistematik penulis. Yang kedua, bagian isi, yaitu meliputi penyusunan gagasan, pembahasan secara sistematis. Yang ketiga, bagian penutup, yaitu meliputi bagian akhir atau penutup, kesimpulan, bentuk dalil sari dari tujuan. Dan selanjutnya, apa manfaat kerangka tulisan dalam proses penulisan? Ada 4, yaitu yang pertama, tulisan dapat disusun secara teratur. Yang kedua, tidak mengalami pengulangan. Yang ketiga, data kasus atau rujukan dengan mudah dapat dicari. Yang keempat, berfungsi sebagai miniatur. Apa syarat-syarat untuk menghasilkan kerangka tulisan yang baik? Ada 4, yaitu yang pertama, tesis harus jelas. Yang kedua, tiap unit dalam kerangka hanya mengandung satu gagasan yang akan diuraikan secara tuntas. Yang ketiga, pokok-pokok disusun secara logis. Yang keempat, setiap unit, baik unit utama maupun subunit, menggunakan pasangan simbol yang konsisten. Yang selanjutnya, bagaimana langkah-langkah penyusunan kerangka tulisan? Ada 5, yaitu pertama, merumuskan tesis. Yang kedua, menginventarisasi gagasan bawahan. Yang ketiga, mengevaluasi semua gagasan. Yang keempat, mengulangi langkah kedua dan ketiga dan menyelesaikan kembali tesis. Yang kelima, menentukan pola-pola susunan. Yaitu kita berjalan ke jenis-jenis kerangka tulisan. Apa saja jenis kerangka tulisan? Ada 2, yaitu berdasarkan perincian yang terdiri dari kerangka sementara atau informal. Yang selanjutnya kerangka mantap atau informal. Yang kedua, berdasarkan perumusan, yaitu meliputi kerangka kalimat, kerangka topik. Bagaimana pengelompokan kerangka tulisan berdasarkan pengembangannya? Pengembangan kerangka tulisan adalah penyusunan kerangka tulisan selama proses penulis, yaitu pengembangan alamiah yang terdiri dari spesial, kronologis berdasarkan topik yang ada. Yang kedua, pengembangan logis yang meliputi klimaks, antiklimaks, umum, khusus, perbandingan, pertentangan, sebab akibat, pemecahan masalah, familiaritas, akseptabilitas. Apa saja kategori karya tulis? Yang pertama, fiksi. Karya sastra hasil rekaan penulis berdasarkan realitas di sekelilingnya. Yang kedua, non-fiksi. Rangkaian fakta harus hasil pemikiran, gagasan, peristiwa, gejala, dan pendapat penulis. Sebuah karya ilmiah dapat karya tulis non-fiksi. Dan selanjutnya, apa perbedaan realitas dan fakta? Yang pertama, realitas adalah hal yang benar dan dapat dibuktikan sebenarnya, tetapi tidak secara langsung dialami penulis. Yang kedua, fakta, rangkaian peristiwa atau percobaan yang benar-benar dilihat, dirasakan, dan dialami oleh penulis. Dan selanjutnya, apa saja jenis tulisan dalam laras ilmiah? Yang pertama, eksposisi, terdiri dari 2, pencerapan alat indera,
pengalian referensi, argumentasi yang meliputi pendapat pribadi logis kritis. Yang ketiga, narasi yang meliputi cerita, pengalaman atau observasi kronologis. Yang keempat, deskripsi atau perian yang meliputi 4, yaitu hasil observasi yang menggunakan pengindra penulis. Yang kedua, gambaran bentuk objek pengamatan seperti rupa, sifat, rasa, dan corak. Yang ketiga, gambaran perasaan atau bahagia, takut, sepi, gembira. Yang keempat, tujuan membantu pembaca membayangkan seseorang dan merasakan suatu suasana atau memahami suatu sensasi. Kita masuk jenis-jenis deskripsi, yaitu jenis-jenis deskripsi ada 2, yaitu 1. Deskripsi ekspositoris menurut sistem atau urutan logis. Yang kedua, deskripsi impresionistis menggambarkan impresi penulis. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu 1. Fokus penggambaran harus tercantum dalam kalimat, topik, paragraf. 2. Suasana peristiwa dapat dirasakan melalui pilihan kata yang baik. 3. Mengembangkan paragraf dilakukan secara efektif, masuk akal, dan logis, dan dipikirkan dan dirancangkan secara cermat dan teliti. Itulah dari pemaparan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.